Chester Bennington, penyanyi utama ganas untuk Platinum yang menjual band hard rock Linkin Park, ditemukan tewas di rumahnya dekat Los Angeles pada hari Kamis, umurnya 41 tahun. Brian Elias, Kepala Operasi untuk Kantor Koroner Los Angeles County, mengkonfirmasi kematian tersebut di Palos Verdes State, dan mengatakan bahwa pihaknya sedang diselidiki sebagai kemungkinan bunuh diri setelah petugas penegak hukum menanggapi sebuah panggilan segera setelah pukul 9 pagi. Bennington, yang dikenal karena teriakannya yang menusuk dan kesedihan yang mengalir bebas, merilis 7 album dengan Linkin Park. Yang terbaru, One More Light, tiba di bulan Mei dan memulai debutnya di urutan 1 di chart album Billboard. Band ini dijadwalkan untuk memulai tur dengan sebuah konser pada tanggal 27 Juli di Mansfield, Mike Shinoda, salah satu pendiri Linkin Park, berbicara atas nama kelompok tersebut dalam sebuah tweet. Terkejut dan patah hati, tulisnya, menambahkan bahwa band tersebut akan mengeluarkan sebuah pernyataan. Bennington juga tampil di proyek sampingan, Death by Sunrise, dan bergabung dengan Stone Temple Pilots sebagai penyanyi utama setelah band ini berpisah dengan vokalis Scott Weiland pada tahun 2013. Pada bulan Mei dia menanggapi kasus bunuh diri tersebut dengan menjauhkan temannya dari penyanyi Chris Cornell dalam sebuah catatan yang dibagikan di media sosial. "Saya tidak bisa membayangkan dunia tanpa Anda di dalamnya," tulisnya. "Saya berdoa Anda menemukan kedamaian di kehidupan berikutnya." Bennington juga melakukan Haleluya Leonard Cohen di pemakaman Cornell. Cornell akan berusia 53 pada hari Kamis. Seminggu kemudian, dia memposting serangkaian tweet positif, termasuk yang tentang menjadi artistik, terinspirasi, merasa sangat kreatif minggu lalu ini. "Saya telah menulis 6 lagu dan saya senang dengan semuanya. Baru saja mulai," dia menambahkan emoji untuk isyarat tangan setan tanduk. Chester Bennington membawa rock Velocity ke inovasi Linkin Park. Tanggal 20 Juli tahun 2017, Linkin Park mengalahkan harapan dengan album chart topping 6 mungkin 29. 2017 tinjauan musik Linkin Park di Madison Square Garden dengan suara baru. Februari 6, 2011 komentar terbaru Dick Gaffney 2 menit yang lalu. Chester, saya harap Anda menemukan kedamaian dari goblin Anda. Schopenhauer mengklaim bahwa musik mengungkapkan bagian dalam kenyataan. Mari kita berharap para malaikat, kata Rina 2 menit yang lalu. Beberapa waktu yang lalu, saya memberitahu seorang teman saat membicarakan masa remajanya, tanpa Linkin Park, saya tidak akan bisa bertahan. Orang-orang ini. Sadyangting 2 menit yang lalu, tahun tunggal ketika ayahku meninggal karena kanker dan aku kehilangan suamiku karena kecelakaan mobil. Chester menyanyikanku kebenaran tentang keributan hidup dan lihat semua komentar, menulis komentar, tapi Bennington terbuka tentang perjuangannya dengan kecanduan narkoba dan alkohol, yang telah memicu banyak hit terbesarnya dengan Linkin Park. Saya telah mampu memanfaatkan semua hal negatif yang dapat terjadi pada saya sepanjang hidup saya dengan mematikan rasa sakit, berbicara, dan mencoba melampiaskannya melalui musik saya, katanya dalam sebuah wawancara di tahun 2009 dengan website Noise Crap. Saya tidak memiliki masalah dengan orang-orang yang mengetahui bahwa saya memiliki masalah minum. Itulah diri saya, dan saya beruntung dalam banyak hal karena saya dapat melakukan sesuatu untuk itu. Pada Crawling, salah satu single yang menentukan band dari album debutnya, Hybrid Theory, yang kemudian menjual lebih dari 11 juta kopi di Amerika Serikat, Bennington menyanyikan
Ada sesuatu di dalam diri saya yang menarik di bawah permukaan, mengkonsumsi, membingungkan. Kurangnya kontrol diri yang saya takuti tidak akan pernah berakhir. Pada Crawling, salah satu single yang menentukan band dari album debutnya, Hybrid Theory, yang kemudian menjual lebih dari 11 juta kopi di Amerika Serikat, Mark Bennington menyanyikan, "Ada sesuatu di dalam diri saya yang menarik di bawah permukaan, mengkonsumsi, membingungkan. Kurangnya kontrol diri yang saya takuti tidak akan pernah berakhir." Hybrid Theory dirilis oleh Warner Bros. Records pada tanggal 24 Oktober tahun 2000, di puncak mania remaja yang dipicu oleh Britney Spears dan NSYNC. Meskipun memiliki tepi yang kasar, emosi mentah dan kait radio, album ini menemukan halayak ramai, dan sejumlah cemoohan yang masuk akal, sebagai bagian dari ledakan nu metal yang berkembang yang dipimpin oleh tindakan seperti Korn dan Limp Bizkit. Pandangan dunia Bennington bisa jadi suram dan liriknya mengoyak ngomong sendiri, tetapi kejujuran dan kekakuan vokalnya pada topik-topik lunak membuat kesetiaan yang kuat pada pendengar band. Meskipun band ini populer di antara headbangers Ozfest dan tur Family Values tahunan, ia tidak pernah terhindar dari kepekaan popnya, karena Bennington bergeser dengan mudah di antara belting dan menggeram. Di akhir, dengan paduan suara yang melonjak, mencapai nomor 2 di Billboard Hot 100 pada tahun 2001. Linkin Park mendorong lebih jauh lagi ke alam rap dan pop pada tahun 2003. Tindak lanjutnya, Meteora, yang terjual 4 juta kopi. Band ini bahkan berkolaborasi dengan Jay-Z di album Mass Up Platinum Collision Course tahun depan. Album terbaru band ini, One More Light, menampilkan fitur Pusate dan rapper muram Stormzy dan menggunakan penulis lagu yang telah menulis untuk Justin Bieber dan Selena Gomez. Mark Bennington mengatakan bahwa ketenangannya telah terhuyung-huyung sepanjang naik ke ketenaran, menunjuk pada perceraiannya pada tahun 2005 sebagai katalis untuk minumnya. Dalam sebuah wawancara radio tahun lalu, dia ingat akan melakukan konseling dengan anggota band lainnya di tahun 2006. "Saya tahu bahwa saya memiliki masalah minum, masalah narkoba, dan bagian kehidupan pribadi saya gila," katanya. "Tapi saya tidak menyadari betapa banyak hal yang mempengaruhi orang-orang di sekitar saya sampai saya mendapatkan dosis yang baik." Dari Here Is What You Really Like, Bennington menikahi Talinda Bentley, seorang guru sekolah dan mantan model, pada tahun 2006. Dalam artikel Wired tahun depan, dia mengungkapkan bahwa dia dan istrinya telah menjadi korban sebuah cyberstalker yang agresif yang telah mendapatkan akses dari segala hal, mulai dari nomor jaminan sosial mereka sampai rencana sosial mereka. Pengalaman itu sangat meresahkan. Memimpin Mark Bennington, yang terkenal terbuka dan siap untuk para penggemarnya, untuk menarik diri, ini memicu kemarahan yang biasanya tidak Anda alami, katanya kepada Wired. Devon Townsend, wanita yang telah menyiksa Mark Bennington dan keluarganya, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara pada tahun 2008. Selain istrinya, ia selamat dari 6 orang anak. Meskipun bertahun-tahun mengalami kekacauan, Mark Bennington optimis dalam wawancara selama menjelang album Linkin Park tahun ini. "Kemana saya sekarang pada 2017 berada sejauh di sisi berlawanan dari skala ke tempat saya berada saat ini pada tahun 2015, katanya kepada Rock Sound. "Saya benar-benar membenci hidup dan saya tidak ingin memiliki perasaan, dan sekarang saya suka bawa ke sana."